Pertama, Bu, bagaimana cara Ibu dalam mengidentifikasi bakat minat anak peserta didik Ibu? Ya, kalau untuk mengidentifikasi itu jelas dengan banyak caranya ada, tapi yang saya lakukan itu observasi. Biasanya pakai wawancara, kemudian pakai lembar pengamatan, terus juga kadang ada kegiatan yang bisa bisa menunjukkan kalau anak ini bakatnya nanti kemana, tapi yang jelas pakai observasi dulu itu. Kan itu tadi melaksanakan observasi. Ibu untuk mengenali siswanya itu harus mengembangkan dengan bakat siswanya dari mana? Apanya? Maksudnya dari kayak kecerdasannya. Oh iya, kan yang namanya bakat kan banyak kan ya, nggak hanya kemampuan anak kan, nggak hanya kemampuan akademik. Anak itu kan bakatnya ada yang macam-macam, setiap anak kan unik. Ada yang bakatnya menggambar, ada yang bakatnya di kesenian, ada yang bakatnya di musik mungkin, ada juga yang bakatnya di olahraga. Jadi semua aspek itu kayak dicermati, anak ini nanti sukanya apa. Kadang kan juga kesukaan itu juga mempengaruhi bakat juga kan. Makanya anak nggak terlalu berbakat tapi suka. Nah kalau diasah kan juga lama-lama termuncul gitu. Jadi nggak hanya bidang akademik. Apakah Ibu melakukan mengkonfirmasi hasil pengamatan observasi pada siswa dengan caranya gimana? Iya, biasanya ada yang ngobrol biasa tapi itu namanya teknik coaching. Jadi anak ditanya, ini kamu bakatnya ini, lebih suka ke ini. Nah, nanti kita tinggal mensaranai anaknya itu. Juga kalau di setiap ada pertemuan wali murid juga kita sampaikan, ini loh Bu, anaknya Ibu ternyata lebih bakat ke menggambarnya bagus, atau mungkin lebih ke nyanyinya, atau nanti ke akademiknya, atau mungkin ke public speakingnya kayak bisa pidato dan lain-lain. Nah itu. Apakah Ibu memberikan stimulus pada siswa, contohnya mengarahkan mereka untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler? Ya, biasanya kalau yang pinter nari kan di sini ekstrakurikulernya ada nari, kemudian pramuka, itu baru yang aktif sih itu semenjak Covid. Dulu kan ada karate terus berhenti. Mungkin ini olahraga juga mau berjalan. Terus selain di ekstrakurikuler itu juga kayak kegiatan di sekolah. Jadi di kegiatan pembelajaran, misal kan ada anak yang pinter gambar. Nah, itu di materi kelas 4 kan ada materi komik. Nah, kalau komik kan mungkin agak rumit ya kalau buat buku komik. Nah, itu kemarin saya buat buku cerita bergambar. Jadi anak-anak yang pinter gambar itu menggambar di kertas biasa, kemudian saya scan, saya buat buku. Jadi bakatnya tersalurkan. Kan ini ada di sekolah kan tadi ada ekstrakurikuler dan kegiatan intrakurikuler itu ada. Kalau intra itu kan yang masuk ke pembelajaran ya. Jadi mungkin setiap kelas itu beda. Nah itu kadang kalau mungkin di sini kan sudah kurikulum merdeka. Jadi yang kurikulum merdeka biasanya ada P5-nya. Nah itu intrakurikulernya biasanya di P5-nya itu. Juga ini kan juga mulai ada pentas gitu loh. Itu juga termasuk masuk P5-nya. Jadi mungkin di Girirejo itu nanti pentas-pentas itu direncanakan entah itu 1 tahun sekali, entah 2 tahun sekali. Juga kalau dalam pembelajaran intra kan dalam pembelajaran yaitu tadi contohnya membuat buku komik, atau mungkin kalau dalam seni musik ya menyanyi gitu paling. Kalau fasilitas di SD Negeri Girirejo ini ada apa aja? Kalau fasilitas sih nggak terlalu ini ya, kan SD kecil jadi juga dua ruang, jadi fasilitas nggak terlalu memenuhi. Cuma ya kami pintar-pintar aja, para guru pintar-pintar aja, mamanya memenuhi medianya, paling ya itu media pembelajarannya. Kemudian kalau lapangan kan memang sudah sempit ini. Biasanya kalau lapangan
lapangannya nggak cukup ya keluar cari lapangan yang lebih besar gitu. Apakah ada pemberian apresiasi kepada siswa yang berprestasi baik dari bidang akademik maupun akademik sekolahan? Oh ya, kalau biasanya kalau yang akademik itu ada jelas kalau apa namanya. Tapi kan sekarang kita udah nggak bisa pakai teknik ranking ya, nggak boleh kan. Jadi itu biasanya kalau akademik itu pemberian nilai tes mungkin kalau ya setiap kelas itu yang nilai tesnya nanti bagus diberi penghargaan. Tapi tetap nggak di ranking, cuma yang tertinggi siapa, nah itu paling. Terus kemudian kalau ada lomba OSN, anak-anak yang pintar-pintar itu salah satu penghargaannya ya ikut lomba. Kalau yang di non akademik ya jelas ikut lomba itu, kemudian kalau ada acara kita tampilkan, itu kan juga termasuk apresiasi. Kemudian kalau mereka dapat piala, kita dari sekolah tetap ada apresiasi uang pembinaan dan lain-lain.